Pengacara wanita pada hari pertama bekerja langsung disalahpahami oleh istri majikannya. Dia dianggap sebagai wanita tidak tahu malu. Dan majikannya malah menarik tangannya dan mengatakan ingin memberinya uang lebih. Belum sempat dia bereaksi, tiba-tiba seorang wanita kaya menarik rambutnya. Melihat itu, pengacara wanita langsung bertarung dengan mereka. Saat itu, CEO di belakangnya melihat kejadian tersebut dan langsung terkejut. Karena dia mengenali pengacara wanita yang dipukul itu. Dia adalah wanita yang telah dia pikirkan selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, pengacara wanita bekerja malam hari. Tidak sengaja dia diganggu oleh seorang anak kaya. Setelah melawan, dia buru-buru melarikan diri. Namun dia bertemu dengan CEO yang tengah diracuni. Pada saat itu CEO juga membantunya mengusir anak kaya itu. Namun CEO menjadi bingung karena efek racun. Pengacara wanita menawarkan untuk membantunya menghilangkan racun sebagai balas budi. Begitulah keduanya mulai berinteraksi. Keesokan harinya, saat CEO bangun, dia memberikan kartu ban bernilai $1 juta kepada pengacara wanita. Pengacara wanita ragu-ragu, tapi akhirnya menerimanya. Karena ibunya di rumah sakit dalam kondisi kritis, dia tidak bisa menolak, dan berjanji untuk membayar kembali suatu hari nanti. Namun beberapa bulan kemudian, pengacara wanita menyadari bahwa dia hamil. Pada saat yang sama, CEO mencarinya di seluruh kota. Karena sejak malam itu, dia tidak bisa melupakan pengacara wanita dan ingin mengungkapkan perasaannya. Namun tidak ada kabar. Hingga pada hari itu, pengacara wanita disalahpahami oleh sekelompok wanita kaya yang berencana menghajarnya. Sebagai pengacara, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik. Tidak ada pilihan selain menggunakan hukum untuk melindungi dirinya dan segera melarikan diri. Saat melarikan diri, dia tidak sengaja bertabrakan dengan CEO di belakangnya. Langsung mengenali dia sebagai orang yang dia temui 5 tahun lalu. Dan dia dibantu oleh CEO untuk melarikan diri dari kejaran wanita kaya itu. Namun CEO malah salah paham dengan pekerjaannya. Kemudian memberinya kartu, menyuruhnya untuk tidak menjual martabat demi uang. Pengacara wanita mengira CEO ingin dia berhenti bekerja sebagai pengacara. Jadi dia langsung menolak. Beberapa hari kemudian, CEO bertemu lagi dengan pengacara wanita. Melihat pelanggannya kembali mengganggunya, CEO dengan marah masuk ke ruangan. Dan begitu pelanggan melihat CEO, dia langsung tersenyum dan menyambut. Namun CEO memerintahkan pelanggan itu untuk segera pergi. Melihat CEO menyelamatkannya lagi, pengacara wanita belum sempat mengucapkan terima kasih. CEO langsung bertanya berapa banyak uang yang diberikan oleh pelanggan tadi. Dia bersedia memberikan 2 kali lipatnya. Pengacara wanita mengira CEO ingin berkonsultasi tentang hukum. Dia menjawab tarif per jam $500 saja. Namun CEO semakin marah. Tidak hanya menganggapnya tidak tahu malu, tapi juga merasa sangat murah. Namun pengacara wanita membantah dengan tidak peduli. Dia, yang berjuang dari bawah, tidak punya hak untuk menuntut uang. CEO langsung mengerti. Dia bukan suka menjadi pengacara. Kemudian dia menawarkan $500.000 per bulan mulai hari ini, agar dia berhenti bekerja. Pengacara wanita ragu, karena mimpinya adalah menjadi pengacara besar. Dan dia punya rencana karir sendiri. Mendengar itu, CEO sangat marah. Dan berkata dia akan mencari wanita lain jika bertemu dengannya lagi. Pada malam hari, pengacara wanita, untuk menyelesaikan kontrak $1 juta, diminum hingga mabuk oleh kliennya. Namun dia menemukan CEO kembali muncul di ruang VIP. Tanpa bicara panjang, dia langsung menarik pengacara wanita untuk pergi. Langsung mengatakan ingin menikahinya. Tidak membiarkan dia mencari orang lain. Pengacara wanita secara otomatis berpikir dia gila. Namun CEO dengan tenang berkata, ini hanya untuk memenuhi permintaan keluarga dan pernikahan palsu. Kemudian dia cepat-cepat memasukkan nomornya di ponsel gadis itu. Mendengar dia sudah menikah, CEO mengira dia dipaksa oleh suaminya. Dan dengan kecewa meninggalkan ruangan. Tak lama kemudian,